Nah, itulah maksud wal muhaimin, alat koreksi. Maka mempelajari perbandingan agama itu Bapak Ibu, suatu ketika kita menemui persamaan. Loh kok podo ya Injil karo Al-Quran? Kalau ada kesamaan, itulah firman Allah yang masih asli, belum dirubah oleh manusia. Tapi ketika ada perbedaan, itulah ayat Alkitab. Kita harus berani mengatakan Alkitab sudah dirubah. Lima 48. Ya, kalimat pertama saja tidak usah sampai habis. Monggo, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Membawa kebenaran, terus yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Terus dan menjaganya. Inilah yang saya maksud. Wa muhaimin, menjaga, mengawasi, mengoreksi. Menjaga, mengawasi, mengoreksi apa? Kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran itu tidak terus langsung menyalahkan, tidak. Maka dengan satu fungsi diantaranya Al-Quran itu menjaga, mengawasi, mengoreksi. Maka diketahui ayat-ayat ini yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi Alkitab yang ayatnya sesuai dengan Al-Quran, itulah firman Allah yang asli, yang belum dirubah oleh manusia. Tapi kalau ada ayat Alkitab yang bertentangan dengan Al-Quran, itulah yang dikoreksi oleh Al-Quran. Berarti ayat itu bukan firman Allah. Contohnya, di sini masih banyak masalah tauhid, Bapak. Jadi di Alkitab masih banyak masalah tauhid. Nabi Musa menerangkan kepada umatnya tauhid. Nabi Daud menerangkan kepada umatnya tauhid. Nabi Isa atau Yesus menerangkan kepada umatnya tauhid. Itu berarti ayat Allah yang masih asli, belum dirubah. Tapi setelah kita menemui tentang Trinitas, Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah yang dikoreksi Al-Quran. Itu bukan firman Allah, bukan ajaran Yesus. Itu adalah ajarannya manusia. Itulah yang dikoreksi. Nah, itu satu contoh ya. Satu contoh. Termasuk ayat-ayat yang menyatakan Yesus sendiri berkata, saya ini nabi, saya ini utusan Tuhan. Berarti ayat itu sama dengan Quran. Tapi ketika orang Nasrani mengatakan Yesus adalah anak Allah, nggak beres ini. Ibu Bapak pernah dengar Yesus anak Allah? Dan itu menjadi keyakinan. Nek gak ngono gak Kristen jenenge. Jadi Kristen itu diantara keyakinannya yakin yang Trinitas. 1, 2, 3 bleng. Atas nama Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nek gak ngono gak Kristen. Nah, itulah maksud wal muhaimin, alat koreksi. Maka mempelajari perbandingan agama itu Bapak Ibu, suatu ketika kita menemui persamaan. Loh kok podo ya Injil karo Al-Quran? Kalau ada kesamaan, itulah firman Allah yang masih asli, belum dirubah oleh manusia. Tapi ketika ada perbedaan, itulah ayat Alkitab. Kita harus berani mengatakan Alkitab sudah dirubah. Bapak Ibu harus yakin, jangan mengatakan enggak pas Quran sing dirubah. Ndak. Al-Quran harga mati, la mubadila li kalimati. Tak seorang pun yang dapat merubah firman-firmannya, ini harga mati. Ya. Nek bangsa Indonesia ngomong harga mati itu NKRI. Jadi otek. Medaeng. Subuh tadi saya ngajar di Kertajaya, saya sampaikan sing jenenge Pancasila NKRI jadi otek. Tapi nek kita ngaji, ini loh NKRI. NKRI ini loh harga mati. Ya, sampai keliru ya. Baik. Jadi suatu ketika menemui persamaan, suatu ketika menemui perbedaan. Contoh langsung saja seperti fotokopi yang saya sampaikan. Bab kurban. Maka temanya saya pakai begitu. Ibadah kurban menurut Al-Quran. Menurut penjenengan siapa ya Bapak? Anaknya Ibrahim yang dikorbankan? Yakin.